Di sini saya akan melanjutkan yaitu OD materi OD2 non homogen. Nah, apa itu OD2 non homogen? Untuk persamaan non homogen penyelesaiannya dari dua bagian, yaitu solusi homogen dan solusi partikular. Maka di sini kita mengetahui bahwa untuk menyelesaikan nilai non homogen atau solusi umum, kita cari dulu solusi homogen, baru dilanjutkan lagi dari solusi partikular. Nah, untuk bentuknya, bentuk AY aksen 2 sama dengan BY aksen ditambah CY sama dengan FX. Mungkin bentuknya tadi sama dengan homogen, tapi tadi udah dijelaskan bahwa misalnya Fx tidak sama dengan 0, maka persamaan itu disebut persamaan non homogen. Nah, untuk rumus umumnya adalah Y sama dengan YH ditambah YP. Nah, untuk langkah-langkah untuk menyelesaikan OD2 non homogen, yaitu pertama cari solusi homogen YH, yang kedua tentukan bentuk solusi partikular YP. Nah, yang ketiga jumlahkan keduanya. Maka untuk mencari atau menyelesaikan, kita mencari YH terus dilanjut YP. Nah, untuk yang terakhir dua-duanya kita dikalikan atau disubstitusi. Maka kita langsung saja ke contohnya. Contohnya Y aksen min 4Y aksen 1 ditambah 3Y sama dengan 8Y 5X. Nah, untuk mengetahui bahwa ini adalah homogen atau non homogen, kita fokus ke nilai Fx. Karena di sini Fx-nya adalah 8Y 5X, maka persamaan tersebut kita panggil persamaan non homogen. Karena persamaan homogen itu nilai Fx-nya adalah 0. Kalau bukan nilai Fx-nya 0, maka persamaan itu adalah non homogen. Maka ini adalah bentuk non homogen. Nah, untuk menyelesaikan atau untuk mencari YH, kita kembali ke rumus yang tadi. Yang pertama, kita ubah menjadi persamaan karakteristik. Maka menjadi R pangkat 2 min 4R ditambah 3 sama dengan 0. Nah, maka R1 sama dengan 1, R2 sama dengan 3. Maka nilai YH-nya adalah C menjadi C1YX ditambah C2Y3S. Nah, dari mana C1YX? Dari nilai R1, karena untuk nomor atau dalam matematika nilai 1 kita nggak bisa tulis atau hanya untuk bentuk menjadi X. Maka C1YX ditambah C2Y3X. Nah, untuk mencari nilai YP, maka nilai YP-nya adalah kita ambil dari 8E5X atau nilai Fx. Dikarenakan ini adalah non homogen, kita harus mencari nilai YP atau solusi partikular. Nah, di sini YP adalah 8E5X, maka YP adalah AE5X. 8-nya diganti menjadi AE5X. Maka di sini untuk kelanjutannya kita akan ubah menjadi turunan atau tahap-tahap. Untuk cari nilai solusi partikularnya adalah YP aksen sama dengan 5AE 5X. Maka di sini kita diketahui bahwa untuk mencari solusi partikular kita harus menurunkan atau turunkan turunan pertama dan turunan kedua. Maka di sini YP1 aksen 1 YP aksen sama dengan 5AE5X. Ini dibentuk bahwa ini adalah turunan pertama, maka kita turunkan 5
nya menjadi 5AE 5X. Nah, untuk turunan kedua, YP sama YP aksen 2, maka turunan keduanya adalah 25A E 5X. Dikarenakan turunan kedua, kita kalikan 5 dikali 5, maka menjadi 25A E 5X. Nah, untuk turun yang udah kita turunkan, kita akan lanjutnya kita akan jumlahkan keduanya atau substitusi. Caranya gimana? Caranya kita lihat dari di sini. Karena YP aksen turunan pertama dan YP turunan kedua kita akan disubstitusikan. Nah, caranya kita tinggal lihat dari bentuk homogen tersebut atau bentuk non-homogen tersebut. Maka nilainya adalah yang pertama adalah Y aksen 2, maka kita digantikan menjadi YP aksen 2 atau diganti nilai Y turunan kedua, maka 25AL 5X. Nah, 4 itu dari ini, dari sini. 4 itu dari 4Y aksen. Maka Y aksen di sini, Y aksen, maka kita tadi udah menentukan nilai solusi partikularnya adalah YP aksen. Maka turunan pertama adalah 5, maka kita gantikan menjadi Y aksennya kita ubah menjadi 5AE 5X ditambah 3 sama dengan AE 5X sama dengan 8E 5X. Nah, untuk jumlahnya menjadi 25A min 20A ditambah 3A sama dengan 8. Nah, terus untuk AL 5X nya bagaimana? Nah, untuk AL 5X ini karena dikarenakan sama, kita ubah saja. Ubah dikali atau menjadi dikali menjadi 0. Maka jadi 25A min 20A ditambah dengan 3A sama dengan 8. Nah, maka totalnya jadi 8A dikurang 25 min 20A ditambah 3, maka menjadi 8A sama dengan 8. Maka dikalikan atau dibagi ruas kiri dan ruas kanan menjadi A sama dengan 1. Dikarenakan 8 dibagi 8 menjadi 1. Maka YP atau nilai solusi partikular sama dengan E5X. Kenapa menjadi E5X? Karena nilai A-nya adalah 1. Kalau misalnya A-nya sama dengan 2, maka solusi partikularnya nilai YP-nya menjadi 2E5X. Kalau nilainya A sama dengan 3, maka YP-nya adalah 3E5X. Jadi solusi partikular atau nilai solusi partikular itu mengikuti nilai A tersebut. Contoh kedua pada persamaan diferensial non-homogen, yaitu Y aksen ditambah Y min 6Y 5E 4X. Nah, kita bentuk menjadi persamaan karakteristik, maka R2 ditambah R min 6 sama dengan 0. Terus kita lanjut ke faktorisasi atau memfaktorkan, maka menjadi R tambah 3 dikali R min 2 sama dengan 0. Maka nilai R1 nya adalah min 3, nilai R2 nya sama dengan 2. Maka untuk solusi umum atau solusi YH adalah sama dengan C1E min 3X ditambah C2E 2X. Nah, untuk rumusnya kalian fokus saja nilai R1 sama dengan R2. Karena min 3X dari R1 min 3X dari R1 2X dari R2, atau
menyesuaikan rumus-rumus yang tadi kita udah jelaskan. Nah, untuk YP maka di sini adalah YP, nilai YP sama dengan AE 4X atau yang tadi udah dijelaskan, digantikan 5 diganti menjadi AE 4X. Nah, untuk menyelesaikan kita turunkan dulu turunan pertama dan turunan kedua. Maka AE 4X di turunan pertama menjadi 4AE 4X. Kita turunkan saja 4 menjadi 4AE 4X. Turunan kedua kita kalikan 4 kali 4 maka menjadi 16. Maka 16AE 4X. Nah, sekarang kita substitusi atau dikalikan bersama atau jumlahkan bersama. Maka turunan pertama atau turunan kedua dari Y aksen maka YP aksen, maka 16AE 4X. Nah, turunan pertama dari Y aksen maka 4AE 4X, maka 4AE 4X. Nah, ini dari 6Y, maka min 6AE 4X sama dengan 5E 4X. Nah, di sini kita jumlahkan menjadi 14A 4X ini dijumlahkan menjadi 0. Maka 14A sama dengan 5. Maka kita bagikan ruas kiri dan ruas kanan. Maka A sama dengan 5/14. Nah, di sini kita mencari nilai Y, maka kita tinggal jumlahkan. Terakhir kita jumlahkan nilai YH sama dengan nilai Y sama dengan YH ditambah YP. Maka kita jumlahkan bersama. Maka YH-nya adalah C1E min 3X ditambah C2E 2X. Maka kita masukkan YH, nilai YH adalah C1E min 3X ditambah C2E 2X ditambah, karena dikarenakan tadi rumusnya Y sama dengan YH ditambah YP. Maka di sini kita masukkan ditambah nilai YP. Nilai YP adalah 5/14. Maka kita masukkan nilai YP, maka ditambah 5/14 E 4X.